Dan semua sepakat bahwa putus cinta itu sakit rasanya ya. Apalagi punya rasa yang tertinggal. Nah, cinta akan teruji waktu saudara menghadapi persoalan. Nah, bagaimana kita mempertahankannya? Selalu ingat atas kebaikan Tuhan. Bicara agama Kristen itu bukan bicara agama, tapi hubungan antara siapa? Bapa di surga dengan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Saya dengan saudara. Boleh gak colek kanan kiri bilang, kita bangga punya anak kita. Kata amin. Saya mau bertanya, di tempat ini siapa yang pernah pacaran? Boleh angkat tangan. Yang pernah pacaran boleh angkat tangan. Boleh sekali lagi, jangan malu-malu pacaran, kok malu sih? Saya tanya, yang pernah pacaran boleh angkat tangan? Oke. Saya percaya bahwa orang pacaran cinta pertama pasti punya kesan yang berbeda, betul? Ya, layaknya laki perempuan kalau ketemu rasanya dekser gitu ya. Sepakat ya. Dan semua sepakat bahwa putus cinta itu sakit rasanya ya. Apalagi punya rasa yang tertinggal. Nah, saudara, kita buka Lukas pasal 19. Haleluya. Lukas pasal 19 ayat yang kedua langsung. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sakius ini seorang pemungut cukai, dia seorang yang kaya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, bahwa Sakius punya keinginan apa? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena ia badannya pendek. I'm sorry, yang badan pendek jangan takut hari ini, amin. Karena hari Tuhan katakan badan pendek ketemu Tuhan kok, amin. Haleluya. Yang badan pendek jangan minder. Ya, Anda bukan kerdil, tapi memang Anda pendek adanya. Haleluya. Nah, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Selanjutnya ayat yang keempat. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, saudara, Anda tahu nggak bagaimana apa tema bulan ini adalah kasih mula-mula. Apa sih kasih mula-mula? Kalau bahasa dunia gaul tuh the first love. You know the first love? You know the first love? Rasanya tuh antara sedap dan ngeri. Ya, Pak Andi pernah the first love? Bukan two love ya, one love. Yes. Tony pernah the first love? One love or two love? Pusing dia, mau jujur gak ya? Haleluya, amin. Nah, Sakius merasakan namanya jatuh cinta dengan Tuhan. Ya, semua orang pasti pernah jatuh cinta kan? Kapan waktu jatuh cinta? Waktu ketemu Tuhan. Ya, waktu saudara ditolong Tuhan. Waktu saudara ketemu dengan namanya hadirat Tuhan, betul? Saya percaya Anda juga jatuh cinta dengan GB Father's Love kan? Amin. Yang tepuk tangan semua sedikit sih. Saya percaya semua orang pasti pernah bersaksi bahwa bagaimana Tuhan tolong kita, betul? Nah, waktu Tuhan tolong saudara, disitulah Anda jatuh cinta dengan Tuhan. Saya yakin dengan berbagai macam kehidupan yang terjadi ya, yang sakit, yang jatuh bangkrut, ada musibah, apapun. Di situ sudah pasti ketemu Tuhan, betul? Nah, Sakius pun sama. Sakius orang pendek, orang berdosa, orang kaya, ingin ketemu Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, tetapi ada halangannya. Apa halangannya? Dia badan pendek. Tapi ayat selanjutnya, yang keempat, yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, berkata, Sakius, cepat turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wis, tambah berbunga-bunga. Ya kan? Tiba-tiba kamu nembak seseorang. Sayang, mau gak jadi istriku? Mau. Menggelegar, betul? Say, mau gak jadi cewekku? Mau gak ya?
langsung. Sama. Waktu Yesus panggil Sakius, Sakius, aku mau numpang di rumah kamu loh. Wah. Apa respon Sakius? Keenam. Lalu Sakius lambat turun begitu. Segera turun. Wis. Segera turun. Dan menerima Yesus dengan wow. Itu the thing. The first love. Wis. Kasih salam cinta dong. Haleluya. Dahsyat. Tetapi Sakius segera turun dan terima Yesus dengan sukacita. Nah, saya bilang bahwa inilah yang namanya jatuh cinta. Nah, tapi saudara, kita nggak hidup terus-menerus dalam jatuh cinta, betul? Setelah kita terima Tuhan Yesus, kita harus mempertahankan cinta. Ini. Amin. Seringkali kita terjebak dengan keadaan setelah menikah, jadian, selesai. No over. Masih ada the end. No the end. Masih ada the next. Apa saja mempertahankan cinta. Nah, makanya hari-hari ini banyak orang yang sudah percaya Yesus tidak bisa mempertahankan cintanya. Ya apa ya? Awal pacaran, aduh sedikit jatuh, aduh sayang, aduh. Kemana digandeng-gandeng. Setelah menikah, boro-boro digandeng. Ya kan? Pas masa pacaran, wih 1 menit belum WhatsApp, aduh kayak 1 tahun rasanya. Setelah menikah, lihat mukanya sebel banget. Sini gak ada amin, gak ada yang ngaku. Nah, demikian juga yang terjadi di dalam Alkitab. Makanya saya mau khotbahkan hari ini. Ya. Kita buka ya. Wahyu 2 ayat keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, kenapa? Meninggalkan kasih yang semula. Bukan perasaan ya, kasih. Kasihmu yang semula. Kenapa bisa meninggalkan kasih yang semula? Kenapa? Nah, kasih mula-mula itu seperti cinta pertama. Kasih artinya sayang, mula-mula artinya pertama, protos. Protos pertama. Ada banyak yang dapat bercerita tentang cinta pertama. Memberikan kesan yang mendalam. Apalagi cinta sejati. Pengalaman yang tak terlupakan. Amin. Timbulnya secara spontan. Apalagi langsung suka tanpa sebab. Ya kan? Yang senyum-senyum nih. Aduh Pak Thomas. Aku jadi semakin jatuh cinta nih. Haleluya. Nah, sekarang saudara, Sakius setelah jatuh cinta dengan Tuhan, apa yang saya lakukan? Lukas pasal 19 ayat yang ke-7. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Wow. Makanya kalau orang sudah cinta, apa kata orang gak peduli, betul? Kalau lu mau sih sama pacar kamu kan jelek gendut begitu, biarin, gua cinta kok. Betul? Halo? Betul? Apaan sih lu? Kawin sama itu cewek. Gak punya apa-apa, gak apa-apa, yang penting punya cinta. Sama Sakius, gak peduli. Orang bilang dia berdosa, mau bilang apa, gak peduli. Nah, sekarang gini, apa yang menjadi halangan kenapa kasih mula-mula kita bisa luntur? Yang pertama, karena ada pihak ketiga yang kita sukai. Awalnya kita suka doa. Lama-lama tertarik dengan sebuah sinetron. Ih, keren tuh sinetronnya. Waduh, tanggung. Doa ntar deh. Mana doa bisa gak diundur deh. Ini lagi seru. Nah, ada masalah pihak ketiga. Dan gak bisa bagi waktu akhirnya. Biasa setiap pagi sama istri berdoa. Cari Tuhan. Lama-lama gak bisa lagi. Los cintanya. Ini saudara ya.
Karena Tuhan juga sudah mengingatkan bangsa Israel, sudah tahu gak sih? Setiap kali ditolong sama Tuhan, dia ingat, besok lupa. Itu bangsa Israel. Setiap kali Israel bangsa Israel minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Besok lupa. Makanya Tuhan sangat panjang sabar. Kenapa? Tuhan terlalu cinta dengan saudara, katakan amin. Yang kedua, karena kita sering dalam zona nyaman, comfort zone. Saat kita menghindari Tuhan, karena kita ingin nyaman. Pasti kenyamanan, kedua, keempat, ketiga, kelima, terus bertambah. Akhirnya apa? Gak usah doa deh. Gak usah cari Tuhan. Toh aku diberkati kok tanpa Tuhan, tanpa doa. Akhirnya ibadah kita setiap hari Minggu jadi agamawi banget. Yang penting saya datang gereja. Yang penting saya mengisi bangku kosong di gereja. Yang penting aku datang, kalau pengkhotbah gak cocok cari gereja lain yang kira-kira khotbahnya menantang. Jadi ke gereja itu kayak orang nonton bioskop. Apa filmnya? Betul enggak? Apa filmnya? Wah ini seru nih, horor nih. Wah Pak Thomas nih, ada pelepasan, ada kesembuhan. Pasti talk chair nih. Habis yang khotbah kurang kenal saya. Enggak deh. Wah di gereja sih ini tetangga. Wah ini ada orang terkenal nih. Kesana aja deh. Tapi kalau kamu cinta sama istri kamu, mau dia gendut, mau dia kurus, nggak peduli. Kalau istrimu makin hari makin gendut, berarti Pak, istrimu makmur. Kalau istrimu makin hari makin kurus, stres lihat kamu. Yang paham kata amin? Selanjutnya, kenapa kita bisa bilang kasih mula-mula? Karena ada rasa kecewa. Nah, saya mau bahas tentang kecewa. Kecewa ini paling bahaya, saudara. Kenapa? Kecewa satu akan merembet seluruhnya. Karena kecewa akan menimbulkan rasa pahit, terluka, dan negatif. Nah, bagaimana kita bisa kembali kepada kasih mula-mula? Yang pertama komitmen. Kembali, kamu ingat janji nikahmu. Bahwa aku menikahi kamu dalam suka dan duka, sakit sembuh, waras gila, mandul, tidak mandul, cacat gak cacat, hanya maut yang memisahkan kita. Amin. Nah kalau kamu ingat, maka kamu sama Tuhan pun ingat. Bahwa kalau Tuhan tolong saya hari ini, selamanya cinta Tuhan gak akan pernah berpaling daripada saya. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu ingat dan selalu bersyukur dengan Tuhan. Ingat, kalau kita selalu ingat cinta akan Tuhan, maka apapun keadaan, kita gak akan mudah kecewa, kata amin. Ya, saya ngalami saudara 13 tahun dalam pelayanan. Saya disikat habis kanan kiri saya. Wah, difitnah, disikat, dihajar. Saya gak takut dan gak gentar. Kenapa? Saya tetap cintakan Tuhan. Amin. Nah, cinta akan teruji waktu saudara menghadapi persoalan. Betul? Amin. Waktu saudara menghadapi persoalan itu kelihatan cintanya. Bicara agama Kristen itu bukan bicara agama, tapi hubungan. Kata hubungan. Antara siapa? Bapa di surga dengan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Saya dengan saudara. Kata amin. Bagaimana kita mempertahankannya? Selalu ingat atas kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak ingat kebaikan Tuhan, maka kita akan selalu lupa. Lupa. Makanya hari itu ingatkan. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. Kalau Tuhan tolong kita itu nggak cuma turun. Dia akan tolong naik, makin naik, makin naik, dan makin naik. Serius. Makin naik, makin naik, makin naik. Bertambahnya usia kita, bertambahnya jam berdetak, bertambahnya cinta Tuhan terus akan kau. Kata amin. Bagaimana umat Israel, bangsa Israel dijaga oleh Tuhan. Minta mana, Tuhan kasih daging dan mana, bayang coba. Ya kan? Kenapa? Waktu kamu berdoa, jawaban Tuhan apa? Lebih dari yang kau minta. Tapi terkadang kita ya, terima kebaikan Tuhan.
kita nggak makin cinta, malah makin kurang ajar, betul nggak? Iya Pak ya, makin kurang ajar, makin gak disiplin rohani, malah makin nunjak kata bahasa Jawa. Ini yang terjadi bangsa Israel, saudara, makin nunjak. Makanya musuh orang yang punya duit pasti apa? Main perempuan. Jelas. Sudah gak punya duit main perempuan lagi. Semakin diberkati, seharusnya kita makin bersyukur, bukan? Amin. Katakan amin. Makin bersyukur, makin berubah, makin setia. Ada kalanya di saat kita sudah melarat, jatuh dalam dosa, baru Tuhan izinkan kasih mula-mulamu dibangkitkan lagi. Ada gak dalam kita hidup sehari-hari? Dari dia jatuh, kita bantu, kita tolong. Setelah kita tolong, kita bantu, dia bangkit. Kurang ajar sama kita. Banyak gak? Banyak. Sebel gak? Sebel gak? Kok pites tuh kamu? Itu rasanya Yesus. Saat kamu jatuh, Tuhan tolong. Saat kamu minta, Tuhan kasih. Setelah semua kasih, kamu lupa sama Tuhan. Tuhan sorry ya, gak ada waktu Tuhan. Sorry Tuhan, gak ada waktu. Doa ya Tuhan, Senin Tuhan, I'm sorry, bisnis. Setelah melarat, baru apa? Oh Tuhan kok jahat banget ya. Kok Tuhan yang orang Kristen kok kejam ya. Kok keji ya. Coba, waktu kamu suruh doa buat perisai kamu gak mau. Suruh komsel banyak cincong. Kamu bilang gak ada waktu, artinya mau mati kan gak ada waktu. Setelah semua dimakan iblis, kamu salahkan Tuhan. Kata anak kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan Bapa, aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenalah cincin dan pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Waktu kita kembali kepada kasih Tuhan, apa respon Tuhan? Wow, Tuhan sambut dengan cintanya kembali. Kata amin. Pertanyaannya, apakah mau hidupmu seperti ini? Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Mau seperti itu? Atau maunya naik. Nah, setelah kita kembali kepada kasih mula-mula kepada Bapa di surga, maka Bapa kita akan mengasihi kita lebih, kata amin. Tuhan sudah memulai yang baik atas hidupmu. Sekarang yuk kita jaga kasih mula-mula kita pada Tuhan.